Kawan, belakangan sering ada pertanyaan yang masuk ke saya, Pak, kalau mau transaksi katalog di bulan Desember untuk tahun 2025 sekarang mendahului lah ya, seperti kayak tender mendahului tahun anggaran kalau misalkan itu lewat tender. Ya, tapi ini e-purchasing gitu, bisa nggak ya gitu. Nah, rekan-rekan semuanya, kalau Anda ingin melakukan transaksi melalui katalog elektronik LKPP untuk tahun anggaran 2025, maka setidaknya ada dua pertimbangan yang harus Anda perhatikan. Yang pertama adalah saat ini kita diperintahkan untuk menggunakan katalog versi 6. Nah, katalog versi 6 ini secara kesiapan transaksi baru siap di yang instansi yang masuk piloting. Ada 28 instansi yang masuk piloting. Nah, dan itu pun yang kami dengar sendiri itu baru LKPP yang baru benar-benar real transaksi sepanjang yang saya tahu. Jika salah, tolong saya dikomentari ya. Nah, yang lain-lain belum. Ada Kementerian Keuangan, ada banyak sekali, ada Polri, ada berbagai DKI Jakarta, Jawa Barat, ya Pemprov-Pemprov itu ya juga belum murni melakukan transaksi. Nah, saat ini sudah mulai akan dilakukan onboarding. Nah, saat ini sekali lagi yang bisa melakukan transaksi sepanjang yang kami tahu baru yang piloting. Nah, yang bukan piloting sejauh ini yang bisa kita lakukan adalah melakukan registrasi sampai dengan verifikasi akses sampai benar-benar punya akses untuk transaksi. Setidaknya user PAKPA, user PPK, user pejabat pengadaan, dan user bendahara. Dan itu kita masih menunggu kabar dari rekan-rekan semua yang masuk piloting karena kantor saya sendiri pun BMKG nggak masuk piloting. Jadi kita menunggu kabar dari rekan-rekan semuanya bagaimana penerapan transaksi realnya. Nah, kalau untuk transaksi 2025 ada dua yang Anda perhatikan ya. Pertama adalah bagi transaksi yang instansi yang belum masuk piloting, Anda bisa bertransaksi dengan katalog versi 6. Katalog versi 6 itu tidak ditutup kok, belum ditutup maksudnya ya. Belum ditutup ya, masih bisa Anda transaksikan. Banyak etalase-etalase yang masih tersedia, terutama etalase di katalog nasional dan sebagian di sektoral. Sambil menunggu instansi-instansi yang ingin membuka etalase khusus ya di katalog versi 6. Tapi yang pasti kalau kita mau realisasi sekarang, ya Anda mesti realisasinya kalau yang bukan piloting yang menggunakan katalog versi 5. Nah, kalau Anda menggunakan katalog versi 5 sementara saat ini sudah keluar keputusan LKPP kita menggunakan katalog versi 6, pertanyaan pertamanya adalah yang perlu Anda perhatikan adalah apakah penarikan sirup pada saat membuat paket bisa atau tidak. Sejujurnya saya belum tahu. Ya, coba rekan-rekan kalau ingin memulai transaksi katalog elektronik, coba Anda coba di versi 5 yang bukan piloting nih ya. Versi 5 kemudian buat paket, tarik sirupnya bisa enggak di katalog versi 5 sekarang. Kalau itu misalkan bisa, nah itu menjadi pertimbangan untuk bisa Anda melakukan. Pertimbangan yang kedua yang perlu Anda perhatikan adalah pelaku usaha, apalagi kalau Anda menggunakan mekanismenya adalah negosiasi harga, yang dimana Anda memilih pelaku usaha untuk dinegosiasikan. Jika cocok transaksi, jika tidak cocok cari yang lain. Nah, bagi yang melakukan negosiasi harga seperti ini, ya mekanisme negosiasi yang juga di katalog versi 6 pun juga baru tersedia mekanisme yang negosiasi ini, itu masih ada tidak? Ya, jangan-jangan ya karena sepanjang yang saya tahu banyak pelaku usaha itu tidak menyadari bahwa dirinya link dia yang biasa dia jualan di katalog itu sudah nggak ada, apalagi yang katalog lokal. Katalog lokal itu sudah banyak yang ditutup oleh LKPP ya, ditutup permanen ya. Jadi mesti harus berpindah ya, mendaftarkan diri para pelaku usaha ini ke katalog versi 6 Inaprok itu ya, yang sudah kami sampaikan di video sebelumnya. Jadi, karena kan ya, pertimbangannya yang pertama adalah dipastikan sirupnya bisa buat paket, coba cek, tolong komentar ya,
beri panduan bagi saya, beri informasi ya, rekan-rekan ya. Ya, yang kedua adalah pelaku usahanya itu linknya masih ada enggak? Kalau pelaku usaha yang mau Anda pilih untuk dinegosiasikan itu katalog nasional, kemungkinan besar masih ada. Katalog sektoral kemungkinan besar masih ada. Kemungkinan ya, kemungkinan ya, masih ada. Ini mendekati tanggal 22 Desember soalnya ya. Dan nanti jangan dipikirnya setelah 22 Desember itu hilang semua, enggak ya. Katalog versi 5 masih tetap ya, karena memang yang piloting saja belum benar-benar transaksi, masih terus diperbaiki kesiapan dan kita harus support LKPP dengan segala macam dinamika dan perjuangannya. Ya, dengan terus memberikan masukan-masukan. Saya sendiri di VT sebelumnya sudah banyak memberikan masukan untuk katalog versi 6 ini, yaitu apa? Yaitu keluarkan fitur cetak spesifikasi teknis final yang mengikat, ya merekam deskripsi produk dan harga pada saat transaksi, sehingga nantinya pada saat BAST, saat serah terima, deskripsi harga dan layanan itulah yang diikat gitu ya. Masukan yang kedua adalah terkait dengan fitur cetak spesifikasi, cetak surat pesanan, kontrak surat pesanan yang dilengkapi dengan klausul yang dibedakan menjadi surat pesanan untuk barang, surat pesanan untuk jasa lainnya, dan surat pesanan untuk pekerjaan konstruksi. Jika nanti Perpres yang baru keluar bisa jasa konsultasi masuk, ya tambahkan surat pesanan untuk jasa konsultasi, jangan disamakan dan perlu ada klausul-klausul itu ya. Karena apa? Karena karakteristik belanja pemerintah beda dengan kita belanja di Shopee, Tokopedia. Kita belanja pribadi Shopee, Topet paling volumenya 1, 2, 10, 3 gitu ya. Tapi kalau belanja pemerintah kan bisa ratusan, bahkan transaksi sampai miliaran. Jangan sampai nggak ada klausul-klausulnya, karena kita sangat rawan dengan potensi pemeriksaan yang berlapis-lapis dan banyak sekali gitu. Jadi sangat-sangat berbahaya jika tidak ada tidak ada itu. Dan masukan yang ketiga yang sudah kami sampaikan di VT sebelumnya, moga-moga didengarkan ya, yaitu kurasi pelaku usaha yang mendaftarkan diri ke katalog versi 6, yaitu ditambahkan dengan kurasinya apa? Kurasinya membuktikan video tempat usaha. Ya, itu cara yang mungkin out of the box, tapi buat saya itu realistis, logis Bapak Ibu ya. Karena praktek percaloan di katalog versi 5 sudah sangat marak, maka kita gantikan di katalog versi 6 dengan mekanisme kurasi yang jauh lebih akuntabel, bukan administratif. Kalau administratif mah para broker calo makelar itu malah lebih jago daripada pelaku usaha asli ya, pelaku usaha real gitu ya. Pasti rajin gitu, namanya juga begitu ya. Bukan afiliator ya. Kalau afiliator itu menjual dirinya, mempromosikan dirinya atas barang-barang yang dia promosikan, itu beda itu ya. Kalau broker makler calo itu orang-orang yang melakukan pendekatan dengan cara cenderung nggak mesti ya, cenderung kurang baik gitu ya, cenderung kurang baik. Saya nggak menuduh siapapun ya di sini. Jadi kalau menjawab pertanyaan dari awal tadi, apakah bisa ditransaksikan, justru jawabannya adalah kembali kepada Anda sendiri, apakah bisa buat paket atau tidak di sirup dengan menggunakan sirup 2025 kan, karena transaksi di katalog ini narik sirup gitu ya. Gitu, narik dulu transaksinya dengan ID RUP gitu, bisa atau tidak? Kalau itu bisa ya silahkan, kecuali memang kalau prosedurnya itu sudah nggak pakai lagi narik sirup. Masalahnya ini kan kita kalau beli itu narik sirup dulu ini, nah sirupnya bisa nggak 2025? Kemudian yang kedua, penyedianya yang mau Anda pilih untuk dinegosiasikan ada enggak, jangan-jangan sudah hilang ya gitu ya. Jadi itu yang dua hal dulu yang harus dipahami ya. Yang sebagai penutup, izinkan kami mengingatkan bahwa dalam menjalankan e-purchasing, rekan-rekan semuanya, mengingat sekarang banyak sekali bimtek e-purchasing, jangan terlalu terfokus pada aplikasinya. Ya, aplikasinya sudah banyak, bahkan di katalog versi 6 itu video tutorialnya lengkap detail. Tapi fokuskan pada tata kelolanya. Pastikan apapun barang jasa yang Anda pilih, rekan-rekan semuanya, diawali dari identifikasi kebutuhan, barang jasa, kemudian diperkuat dengan analisis pasar, memastikan ketersediaan barang jasanya di Indonesia, ketersediaan pelaku usahanya, dan sehingga memutuskan, kemudian kita paketkan, termasuk di situ memutuskan setiap barang jasa yang termasuk TKDN, PDN atau impor. Ya, kemudian kita tetapkan dalam cukup spek untuk kita jadikan bahan negosiasi atau sebagai bagian dari mini kompetisi. Kita support kedua mekanisme ini dengan tujuan value for money. Sukses, jaga integritas.